ketika ini disahkan, pertanyaannya apakah nanti akan kembali seperti Orde Baru ya gitu kan? Padahal itu sangat gelap sekali ya. Ya betul sekali, dan itu kalau tidak sepakat diculik kayak Iya. gitu kan. Halo sobat jurnalistik, kembali lagi di Ojistik, obrolan jurnalistik asli. Oke, jadi kita saat ini sedang tag video Ojistik ke episode ke-11, teman-teman. Ojistik merupakan program dari UKM Jurnalistik dari Universitas Putra Bangsa. Salam kenal, yang belum kenal, aku Mai, aku sebagai host, dan kita kedatangan bintang tamu yang pastinya teman-teman mahasiswa Universitas Putra Bangsa pastinya udah kenal nih. Dia ini Mbak Ul bisa perkenalan dulu kepada teman-teman jurnalis semua. Ya, perkenalkan saya Aulia di sini sebagai anggota dari BEM Bima Cipta periode 2024-2025. Kemudian ada lagi. Ada lagi. Oke, Mbak Ul, selamat datang kembali di Ojistik terutamanya karena Mbak Ul ini pelanggan tetap di Ojistik teman-teman, karena dia ini orang penting, jadi kita sering undang secara dia. Oke, Mbak Ul, gimana nih kabarnya Mbak Ul? Alhamdulillah baik. Baik. Agak serak ini, baru 2 hari ini sakit. Oh, Ini baru sembuh hari ini. ya, semoga tarik baru ya Mbak Ul kesehatannya, karena Mbak Ul orang situ harus selalu dijaga ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya aku ada bahas Mbak Ul, tanya kesibukannya Mbak Ul, tapi nggak apa-apa ya untuk mengisi pembukaan kita sebelum nanti kita kembali ke topik utama. Jadi gimana nih kesibukannya Mbak Ul sebagai presma dan juga aktivis? Ya, terkait kesibukan tentunya ya di BEM ya. Iya, oh iya Ben. BEM. Dari pagi, sekarang kan sudah masuk kuliah ya. Jadi pagi saya kuliah, habis itu ke BEM. Apalagi sekarang kan dekat dengan event Disnatalis ya. Nah, jadi sedang sibuk-sibuknya nih persiapan buat Disnatalis. Ya, kemudian juga selain Disnatalis ada beberapa program BEM yang memang harus tetap berjalan walaupun kita sedang riuh-riuhnya di Natalis. Kemudian juga sekarang terkait dengan isu-isu politik ya yang ada di luar sana itu sedang hangat-hangatnya ya, jadi mau tidak mau kita juga harus ikut gitu ya. Ya, karena mahasiswa itu nggak boleh apatis. Betul. Oke, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mbak Aul. Jadi pembahasan kita teman-teman pada episode Ojistik ke-11 ini yaitu membahas apa yang sedang hangat pastinya di negara kita tentang kebijakan-kebijakan Indonesia. Oke Mbak Aul, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pemangkasan anggaran terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu dampak dari RUU TNI kepada masyarakat sipil. Yang ketiga ada etika komunikasi publik dari pejabat. Kemudian yang terakhir pastinya bagaimana harusnya mahasiswa itu bersikap terhadap kondisi Indonesia sekarang ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama ya, Baul. Adanya pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan. Dari riset yang sudah kami lakukan, yaitu pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah sebesar 8,03 triliun. Kemudian Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi sebesar 14,3 triliun. Nah, seperti yang kita ketahui, respon pemerintah itu mereka menjawab rakyat itu adanya pemangkasan ini untuk melakukan efisiensi dan juga pengalokasian terhadap program utama mereka, yaitu program MBK dan juga program Danantara. Menurut Bau ini gimana nih adanya pemangkasan program ini teman-teman? Ya, ini pendapat saya ya. Saya selaku mahasiswa nih, menerima beasiswa, begitu ya. Jadi menurut saya kita seharusnya ada skala prioritas ya, skala prioritas. Memang ketika kita lihat ya, tapi itu dalam jangka pendek. Ketika seseorang itu tidak sarapan atau tidak makan siang, itu akan menghambat pemikiran kayak gitu ya. Kalau kita pada antapan itu berpikir susah, gitu kan. Nah, tapi dengan begitu bukan berarti ini menjadi prioritas utama ya, itu bagi saya, karena kita lihat jangka panjang di Indonesia itu masih banyak sekali masyarakat kecil yang tidak sekolah karena minimnya dana. Kan kayak gitu ya, minimnya anggaran untuk
sekolah gitu kan. Jadi menurut saya pribadi dan kemarin kita juga sempat diskusi ya untuk internal BEM begitu kan. Kita juga menanggapi terkait dengan hal ini mungkin bagus ya, tapi kaji lagi gitu ya, kaji lagi karena kita melihatnya untuk jangka panjang gitu ya. Sebenarnya apa sih prioritas utama yang harus Itu kayak gitu ya, jangka panjang karena ya sekarang saja dengan tahun kemarin ya waktu saya masuk di sini ya itu kan ada kuota beasiswa di UMP dan sebagainya itu kan, itu saja di lingkungan saya kebetulan tempat saya kan tidak di kota-kota banget kayak gitu ya. Ya di sana masih banyak sekali teman-teman saya itu yang putus pendidikan kayak gitu ya, sampai SD selesai sampai SMP selesai itu waktu belum ada isu terkait dengan pemangkasan, apalagi sekarang ketika anggaran itu dipangkas. Kemudian terkait MBG itu menurut saya juga masih banyak pertanyaan. Contohnya saja di tempat saya MBG itu sebelum MBG itu berjalan di sana itu sudah ada anggaran untuk pembuatan dapur, kemudian kebutuhan, tapi MBG itu belum berjalan gitu. Apalagi dengan isu-isu yang kemarin saya dengar ya, kalau ini konkretnya saya tidak bisa ya gitu ya, tapi beberapa berita-berita yang saya dengar kemarin bahwa MBG itu tidak sesuai dengan standar, kayak sayurannya basi, kemudian nasinya sedikit gitu. Ada banyak sekali juga keluhan-keluhan ya, terutamanya di TikTok ya Kak. Di TikTok, kemudian di akun X Ya. mungkin kalau teman-teman sering pantau X ya, aplikasi X itu di situ tuh Banyak banyak sekali. Sebenarnya itu juga mengundang kontra juga ya. Betul. Ya walaupun secara spesifiknya itu kita tidak tahu ya, karena kita itu kan melihat dari sudut pandang mahasiswa, sedangkan kita tidak pernah tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam pemikiran pemerintah, sebenarnya strategi apa sih yang sedang disusun, kan kita juga tidak tahu terlalu dalam gitu kan. Kita hanya melihat dari sudut pandang sebagai seorang mahasiswa kan namanya seperti itu. Tapi ketika kita lihat itu sepertinya banyak sekali yang perlu kita pertanyakan. Iya, gitu. banyak sekali. Iya, itu kemarin terkait dengan MBD ini kan masuk ke isu yang Indonesia gelap ya kan Iya, nah masuk ke isu Indonesia gelap yang di situ permasalahannya nggak cuma MBD, tapi penggemukan anggaran, yang penggemukan kabinet. Nah, kalau kita logikakan kan semakin banyak pegawainya berarti kan semakin banyak gajinya. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi, gaji seorang menteri apakah cukup 3 juta 5 juta? Kan tentunya tidak. Sedangkan anggaran untuk pendidikan itu dipangkas, dan itu saya pribadi itu sangat menyayangkan ya terkait dengan hal tersebut, karena bagi saya bangsa kedepannya akan seperti apa tergantung dengan pendidikan yang ada, kualitas. Ya betul, kualitas pendidikan dan tentunya kesehatan. Dan saya juga dengar juga bahwa terkait dengan anggaran kesehatan itu juga akan dipangkas. Tentunya akan banyak sekali yang dipangkas, terutamanya untuk program-program dari pemerintah yang terbaru atau kebijakan terbaru mereka. Cuman yang memang paling krusial dan mengakibatkan kontra itu di bidang pendidikan terutamanya. Nah, kita sebagai mahasiswa juga ini ada banyak sekali keresahan dari mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Putra Bangsa juga, tentang adanya program-program MBKM yang terutama terdiri dari ISMA, kemudian ada program seperti PKM, di mana ketika tahun sebelum-sebelumnya ini ada program PKM setiap tahunnya, pastinya ya, ada antusias yang tinggi sekali dari mahasiswa, di mana mereka pastinya akan lebih update tentang penelitian, kemudian bagaimana mereka mampu menyalurkan ide-ide mereka ke masyarakat seperti itu. Ini gimana nih Mbak Aul? Banyak sekali keresahan juga dari rakyat-rakyat Mbak Aul ya, dari mahasiswa Universitas Putra tentang belum hilal adanya dari PKM seperti itu. Ya, terkait itu memang kita juga cukup
merasakan ya, untuk merasakan kita terkait dengan PKM dan PPK itu kita sudah jauh-jauh hari untuk mengadakan seminar ya sama sosialisasinya. Nah, kita kan belajar dari tahun kemarin itu yang mendadak gitu ya, sebelumnya mendadak sekali. Nah, kita mempersiapkan lebih awal, kita itu di bulan, nah, yang seminar ya Mbak. Seminar PKM. Dan apa ya? Nah, di seminar PKM itu di tanggal 30 Januari. Jadi kita bulan Januari sampai Februari awal itu kita sudah mulai seminar ya. Ini saya lihat di jadwalnya itu dengan harapan nanti dari teman-teman mahasiswa itu bisa persiapan lebih awal gitu ya. Lebih siap ya dalam penyusunan judul maupun proposal. Tapi ternyata sampai sekarang pun hilal ya. Hilal terkait dengan PKM dan PPK kepala itu belum pasti gitu ya, betul. Sampai mahasiswa itu bertanya-tanya, ini sudah sosialisasi, kita sudah seminar, lalu ini panjang kayak gitu ya, gitu. Panjang kayak gitu kan, karena memang PKM dan PPK itu termasuk event bergengsi ya buat mahasiswa itu sekali. Nah, nasional ya. betul. Dan ini juga sekarang kan ada tambah lagi ya, P2MW. Oh iya. Untuk wirausaha itu juga sama. Yes. Kita kebetulan untuk tahun sekarang tuh baru pertama ya, baru pertama dari UPP ikut P2MW, dan kita memang lebih awal ya terkait dengan sosialisasinya dengan harapan supaya teman-teman itu bisa siap lebih awal mempersiapkan judul dengan baik ya, tapi ya akhirnya kita sedikit terpatahkan kayak gitu kan. Jadi teman-teman kemarin di Universitas Bangsa dari BEM terutamanya itu sudah melakukan seminar untuk P2MT, PKM, bahkan sampai ke PPK Ormawa untuk pastinya teman-teman bisa persiapan lebih awal ya Mbak Uli. Bahkan di bulan Januari ya Mbak Uli, tapi ternyata belum ada hilalnya gitu dari kementeriannya langsung. Baru kemarin itu beberapa hari yang lalu itu baru ada sedikit sekali ya. Jadi PPK Ormawa sendiri ya Pak ya. Tapi oke. Kita tunggu dan pastinya kita harus berdoa semoga kabar baik. Iya, ada kabar baik dari pemerintah sendiri. Jadi pemerintah memang perlu untuk pemerintah boleh saja ya melakukan pemangkasan anggaran yang pastinya mungkin ada gebrakan baru ataupun program-program baru, tapi pemerintah juga perlu menganalisa sekali lagi apa yang menjadi urgensi dari pendidikan di Indonesia seperti itu, terutama sekarang dengan kondisi masyarakat yang sedikit menurun rendah sekali untuk literasi yang baru ya. Tidak hanya di literasi, pendidikannya pun masih semakin menurun kita ini. Ya, semoga ada kabar-kabar baik dan respon dari mahasiswa, dari masyarakat. Tidak hanya mahasiswa, tapi kita juga semakin untuk dari bersuara tentang pendidikan, semakin untuk siap meningkatkan SDM atau kualitas pribadi diri kita sendiri. Oke, baik. Kita move on teman-teman ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak dari adanya RUU TNI kepada masyarakat sipil, terutama terhadap perempuan ya Mbak Ul. Karena dari kasus yang sudah saya baca dari sumber Komnas Perempuan itu mencatat dari tahun 2020 sampai 2024 itu sekurangnya ada 190 pelaporan tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh prajurit TNI sendiri. Nah, ini pastinya memicu adanya RUU TNI memicu kekhawatiran pastinya ya kepada perempuan, masyarakat, keberlangsungan selanjutnya, karena yang kita ketahui pastinya ke depannya itu dampak-dampaknya itu akan sangat banyak ya Mbak. Ada diskriminasi, ketakutan adanya diskriminasi yang semakin kuat, kemudian kekerasan yang juga semakin kuat yang dilakukan oleh seorang aparatur negara ataupun prajurit TNI. Ya, yang perlu kita soroti kan itu ada di tiga pasal ya yang diubah. Ada pasal 47, pasal 53, sama pasal
7. Ya kalau misal pasal 7 ya. Ya, terkait dengan RUU TNI itu memang perlu kita soroti, itu ada 3 pasal perubahan ya, pasal 7, pasal 47, dan pasal 53. Dan di situ terkait dengan penambahan pihak TNI di lembaga, kemudian terkait dengan masa TNI kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan-perubahan yang ada, ya memang yang dikhawatirkan dari masyarakat sipil itu tentunya apakah fungsi TNI itu akan kembali kayak gitu kan. Nah kalau yang saya lihat itu masyarakat itu masih trauma dengan dulu waktu Orde Baru. Nah, ketika ini disahkan, pertanyaannya apakah nanti akan kembali seperti Orde Baru ya gitu kan. Padahal saya itu sangat gelap sekali ya. Betul sekali. Dan yang masyarakat lihat kan di Orde Baru itu kalau tidak sepakat diculik gitu kan. Kemudian yang tidak mau ikut hilangkan. Adanya pemaksaan dan bukan demokrasi lagi. Betul. Nah itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Dan mahasiswa pun sama, apakah nanti ketika saya demo itu saya akan hilang kayak gitu ya. Adanya kebijakan ini juga sebenarnya membuat kita terutama mahasiswa yang menjadi penyaluran suara dari masyarakat itu ketakutan. Betul. Nanti kalau saya bersuara, nanti kalau saya demo pemerintah, nanti saya hilang kayak gitu. Nah itu isu-isu yang saya itu sering ya dengar gitu kan. Karena beberapa kali ini saya pun sempat mengikuti konsolidasi dan pembicaraan yang ada oleh mereka ya guyon ya kayak gini. Hati-hati aja nanti kalau kamu demo hilang gitu kan. Itu yang menjadi kekhawatiran kita dan menyebabkan ya orang yang sudah mentalnya terkena karena isu-isu tersebut kan jadi aduh mendingan aku aja lah gitu kan. Padahal fungsi dari mahasiswa itu ya untuk menyalurkan ya pendapat-pendapat, menyalurkan suara-suara masyarakat kayak gitu ya. Ya walaupun sampai saat ini sih saya tidak menyaksikan itu ya di Kebumen khususnya gitu kan. Tidak semenakutkan seperti apa yang diisukan. Tapi ini sebuah bentuk kekhawatiran karena kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin sudah trauma di masa Orde Baru, jadi ya kekhawatiran itu ada kayak gitu kan. Nah, Satu action. menanggapi dari tadi bagaimana ada dampak dari MUTNI, dari berita-berita yang kita update yang belum ada jurnalis yang terkena kasus dan banyak sekali ya, itu juga merupakan salah satu dari dampak adanya MUTNI. Kenapa dari mahasiswa ataupun rakyat dan masyarakat sipil itu melakukan demo gitu. Nah, ini sebenarnya berlanjut ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana etika komunikasi publik dari seorang pejabat. Jadi seperti yang media udah kita lihat atau banyak kasus yang itu banyak sekali pejabat itu dengan percaya dirinya menanggapi kasus dan juga menjawab keresahan dari masyarakat atau pendemo dan rakyat itu justru dengan ada sinisme, dengan menggunakan nada tinggi, kemudian menyampaikan ekspresi dan juga body language yang tidak mencerminkan kedewasaan seorang legislatif seperti itu Mbak. Dan bahasa dari para mereka itu, bahasanya itu yang udah kita lihat itu muter-muter ya Mbak ya, tidak sesuai yang harusnya kita inginkan seperti itu, yang tidak mencerminkan pemakarannya terhadap hukum gitu Mbak. Terkait dengan itu ya, tanggapan dari saya ya mungkin ya mereka itu pintar ya dari kita ya, makanya mereka bisa kayak gitu ya. Kita sih mahasiswa ya, tapi di sini adalah
kita adalah rakyat ya, yang tentunya pemegang demokrasi tertinggi Iya, Indonesia. dulu kita rakyat sebenarnya. Ya, kita membayar pajak kan? Iya, seperti itu. Untuk ya menggaji mereka. Nah, itu hanya apa ya, teori saja ya. Tapi ya sebaiknya sebagai orang yang berpendidikan, ya attitude ya, attitude itu lebih utama. Kalau dalam kepercayaan saya, kalau kamu pintar tapi nggak punya attitude, nanti apa bedanya kamu sama setan gitu. Ya itu ya. Jadi ya apapun tanggapan dari kita, apapun masukan dari masyarakat, silakan tanggapi dengan baik. Karena kita juga butuh penjelasan. Ini kira-kira benar nggak sih kebijakannya dibuat itu seperti ini? Ini ada kasus seperti ini. Kira-kira tanggapan dari pemerintah itu bagaimana? Karena kita juga berhak ya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah gitu kan. Contohnya kayak yang kemarin terkait dengan kepala BPI yang dipenggal itu ya, yang dikirim ke kantor jurnalis, iya. Ke kantor jurnalis itu kayak ya misal saja ke diri saya dikirim hal semacam itu pasti saya takut kayak gitu loh. Wah ini tandanya apa nih dipenggal kayak gitu kan. Nah kita juga melaporkan dalam artian di sini ya kita butuh perlindungan loh. Ini ada yang mengirim saya seperti ini, kira-kira tanggapannya itu bagaimana kayak gitu kan. Ya sebagai orang yang berpendidikan tentunya menanggapi dengan bijak karena itu termasuk dari keresahan masyarakat, bukan bercandaan kayak gitu ya. Di masa aja kayak gitu kan. Wah itu sangat aduh ini lelucon anak di bawah umur. Ya, jadi yang kita inginkan adalah kalau pemerintah memang membuat sebuah kebijakan baru, dan kemudian dilaunchingkan ya pada masyarakat atau aturan-aturan itu sudah dilaksanakan. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana itu mereka itu mampu menjawab keresahan dari kita seperti itu. Bagaimana mereka menanggapi dengan sebuah etika komunikasi publik yang baik dan benar selayaknya seorang pejabat seperti itu. Karena kita sebagai masyarakat tentu mencontoh mereka ya. Betul sekali. Apalagi generasi muda yang ya kalau mereka sampai bilang pejabatnya aja kayak gitu kok kita aduh itu nanti bakal jadi apa ya, bagaimana nanti bangsa ke depannya penting sekali. Karena dari yang membuat peraturan saja seperti itu, lalu bagaimana rakyatnya harus menanggapi seperti itu yang Mbak bilang. Nah yang terakhir ada sebuah hal utama yang pastinya itu yang nomor poin keempat itu yaitu bagaimana nih Mbak mahasiswa terutamanya ya, karena kita di lingkup mahasiswa atau bahkan masyarakat sipil tuh ini kita harus bersikap, karena dari sejarah Mbak ya terbukti sekali bahwa dinamika sebuah bangsa, peraturan perubahan sebuah bangsa dan kemajuan suatu bangsa itu tidak bisa lepas dari adanya peran seorang mahasiswa. Jadi bagaimana Mbak menurut Mbak sendiri selaku Presma atau Mbak sendiri sebagai mahasiswa, gimana nih kita sebagai mahasiswa harus bersuara atas kondisi Indonesia sekarang ini? Ya, dari saya pribadi ya, di sini sebagai mahasiswa. Jangan kalau Presma nanti, nanti saya bawa padahal nanti saya sendiri kayak gitu ya. Nah ini sebagai mahasiswa, jadi mahasiswa itu adalah agen perubahan, mahasiswa adalah penyambung lidah masyarakat kayak gitu ya. Jadi terkait dengan hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan ya, yang cukup menuai pro dan kontra ya. Kira-kira sebagai mahasiswa itu bagaimana? Nah, di sini mahasiswa itu apa ya, orang yang paling bebas ya, bisa dikatakan orang yang paling bebas. Kenapa seperti itu? Yang demo itu mahasiswa. Betul. Yang menyuarakan di media sosial itu kebanyakan juga mahasiswa. Yang update gitu ya. Betul. Kemudian teman-teman ingat ketika Orde Baru ya, masalah informasi itu juga siapa? Mahasiswa. Ya, kita melihat sejarah ya. Memang mahasiswa adalah orang yang paling bebas dalam hal menyuarakan itu ya. Jadi ya di sini terkait dengan kebijakan pemerintah yang baik ya kita dukung, yang belum baik mari kita koreksi lagi bersama-sama, kita perbaiki bareng-bareng. Karena di sini menurut saya yang
berperan terkait dengan kemajuan bangsa kita itu tidak hanya dari tatanan pemerintahan saja, tapi ya kita sebagai masyarakat juga tentunya menginginkan perubahan bangsa ya untuk lebih baik lagi gitu ya, untuk menuju yang lebih baik lagi. Siapa sih yang mau negaranya itu terpuruk? Kan nggak ada kayak gitu ya. Makin gelap siapa sih yang Siapa sih yang mau kayak gitu kan? Kan nggak ada. Yes. Baru kita suarakan ya, yang tentunya kebijakan-kebijakan itu masih menuai pro dan kontra ya. Ya apalagi kita juga merasakan sendiri apa yang terjadi di lapangan kayak gitu kan, terkait dengan MBG, kemudian pemangkasan anggaran dan sebagainya. Nah itu kita kaji ulang, kita mencari solusinya, nanti kita sampaikan apa yang menjadi aspirasi kita ke pemerintah, dan harapannya pemerintah juga bisa mendengarkan suara-suara kita ya, dan tentunya ditanggapin dengan baik gitu ya, tidak untuk bercanda-bercanda. Nah kita juga nggak suka kan kalau bercanda ya, karena ini terkait sebuah kebijakan keberlangsungan lama seperti itu. Jadi ya memang betul. Jadi teman-teman di sini kita sebagai mahasiswa harus selalu update terutamanya dengan berita, dan kita harus melakukan kajian riset dulu ya bahwa kebijakan A itu bagus nggak sih untuk keberlangsungan dari Indonesia, terutamanya untuk masyarakat, terutamanya karena kita sebagai mahasiswa harus menyampaikan nih aspirasi dari masyarakat terhadap pemerintah ataupun begitu sebaliknya seperti itu. Kemudian nanti caranya bagaimana gitu kan? Kalau sekarang yang lagi gencar-gencarnya kan demo kayak gitu ya. Nah cara penyampaian kita itu banyak cara ya, bisa lewat demo, bisa melalui diskusi itu, bisa melalui media sosial itu, bisa tergantung nanti dari kitanya itu kepengennya yang seperti apa. Yang penting itu tidak apatis. Mau kamu menyampaikan lewat demo itu sah-sah aja, mau lewat medsos juga bisa, mau lewat diskusi juga bisa. Nah tentunya karena di sini saya sebagai perwakilan mahasiswa dari PB ya, dari PB ya gitu kan. Nah bagaimana sih terkait dengan PB, karena kemarin juga banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, ya, dari mahasiswa ini kenapa nih PB nggak turun jalan kayak gitu ya. Terus kemarin dari beberapa unit itu kan ikut demo di Jogja. Nah ini kenapa nih PB nggak ikut nih, aduh ini PB pro pemerintah nih gitu kan. Terus ya saya cuma ya kita menentukan kita mau menyampaikan aspirasi yang seperti apa kayak gitu kan. Nah memang BEM UPB itu tidak ikut turun jalan dengan alasan yang pertama, di sini saya dan teman-teman itu di BEM kan istilahnya mengabdi ke kampus kayak gitu ya. Nah kalau namanya mengabdi kan itu ya ikutlah selagi masih baik kan gitu kan. Dan kemarin saya juga sempat izin terkait dengan itu, memang dari kampus itu tidak diperbolehkan untuk turun di jalan. Kita boleh diskusi, kita boleh konsolidasi, itu boleh, audiensi itu boleh. Tapi kalau untuk turun jalan, nanti dulu. Nah, dengan pertimbangan apa? Bukan berarti karena seperti isu-isu yang besar ya, rekor UPB itu dibungkam oleh TNI, itu sangat tidak benar ya. Itu sangat tidak benar, karena kita punya pertimbangan ya. Yang pertama, di internal kita itu kita sedang mendekati Islamabad. Betul sekali. Sangat panjang sekali. Betul, ada cara lain, makanya ya udah kita menyampaikan aspirasi itu sekarang lewat media sosial terlebih dahulu gitu kan. Dan kemarin saya juga sudah di sini kampus. Ini rencana dari BEM besok akan mengadakan audiensi. Kalau kita nggak coding ya nanti kita ke DPRD Kabupaten Kebumen ya, kira-kira bagaimana? Kalau kamu juga mendapat respon yang baik, silakan Mbak, karena itu bentuk aspirasi mahasiswa gitu kan. Jadi terkait dengan yang kemarin ya, katanya UPB itu dibungkam, kemudian B-nya itu kurang dengan pemerintah, itu tentunya sangat tidak salah ya, itu tidak benar ya, itu tidak benar karena BEM-UPB atau UPB itu memegang prinsip independensi. Jadi kita itu tidak ikut si A, tidak ikut si B, si C ataupun si Z ya, tapi siapa yang benar itu yang kita ikuti gitu kan. Nah, memang kita tidak turun jalan, kita tidak ikut demo karena
di situ kita masih ada kepentingan yang lain ya, di situ sedang mengurus Natali ya gitu kan. Karena ya nanti kalau kita berfokus ke luar, dan nanti kita Apa yang menjadi prioritas seperti itu ya. betul. Karena memang prioritas BPBD itu di internal gitu kan. Karena di sini kan BEM selain memiliki program sendiri kan BEM juga memiliki 14 UKM dalam menjalankan programnya kayak gitu kan. Jadi ya terkait eksternal yang penting kita itu tidak apatis kan gitu kan. Kita sebenarnya peduli dan diskusi kecil pun di dalam BEM itu tentunya ya ada, tapi terkait sebenarnya ya nanti kita lewat medsos dulu ya. Jadi di sini kalau Rustam sekali ya terkait dengan isu-isu yang kemarin ada terkait BPBD Pro dengan pemerintah, BPBD dibungkam oleh BIN atau TNI itu sangat tidak benar gitu ya. Bukan hanya tidak benar, sangat tidak benar gitu. Sangat tidak benar. Karena memang kita memegang yang namanya prinsip independensi, bukan kita kepada si A, B, C, tapi mana yang benar ya itu yang kita ikuti. Ya walaupun memang beberapa kali dari ini tuh main ke B, terus pernah juga mereka ajak diskusi dengan saya, kemudian dengan Pak Rektor, dengan Pak Fikir, juga pernah, tapi ya karena berbeda ya betul. Kayak masa ada orang silaturahmi kita gitu kan aduh jadi gitu lah urusan dan permasalahan yang berbeda misalnya bukan terikat dengan kayak pembukaan ataupun apa itu sangat tidak benar ya, karena memang sejauh ini saya tahu ya memang UPB itu benar-benar memegang prinsip independensi itu. Oke, Mbak. Oke, jadi teman-teman mahasiswa kita ini berhak sekali, kan wajib untuk bersuara ya Mbak ya. Ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, terutamanya di media sosial. Teman-teman juga teman-teman mahasiswa di sini, tolong jangan abai kepada kebijakan dari negara sendiri. Jadi teman-teman harus selalu update tentang berita-berita kita, riset, dan dengan adanya riset banyak sekali teman-teman kemungkinan itu kayak langsung percaya gitu Mbak Aul. Jadi teman-teman harus bisa ya Mbak ya, mana yang benar dan dulu gitu, kemudian dari platform resminya ataupun berita-berita yang mudah dipastikan kebenarannya seperti itu. Itu ya teman-teman. Kita ini mahasiswa juga sebagai kontrol dari politik seperti itu ya Mbak Aul. Jadi harus selalu update tentang berita-berita di Indonesia terutamanya, jangan abai terhadap kebijakan negara Indonesia sendiri, dan selalu pastikan kajiannya, kebenarannya seperti itu. Baik teman-teman, pembahasan kita ini sudah selesai ya Mbak Aul ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya Mbak Aul ke Ojistik kita kali ini. Teman-teman semua selalu tunggu keupdatean dari Ojistik episode selanjutnya, karena kita akan hadir kembali dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya lebih menarik lagi seperti itu. Selalu pantengin media sosial kita terutamanya di YouTube kita dan di Instagram kita dan juga di TikTok kita. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan komen dan share karena apa? Baik, terima kasih Bang. Bisa saya hello kepada teman-teman sobat Ojistik kita semua. Dadah.